Pandemi COVID bukanlah main-main, bukan teori konspirasi ataupun sekedar bualan. Virus itu nyata dan masuk dalam tubuh manusia. Tak sedikit orang harus kehilangan nyawa. Lalu, bagaimana dengan kota dan kabupaten Kediri? Ya, Anda bisa melihatnya sendiri. Yang penting adalah bagaimana respon gereja. Sebab gereja hadir untuk memberi kehidupan, bukan jadi batu sandungan. Sebelah mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Kembali lagi di sebelah mata, mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini di sebelah mata ada seorang narasumber. Ia seorang dokter yang akan memberikan wawasan kepada kita terkait situasi yang kita alami hari ini di tengah pandemi COVID-19 dan juga utamanya adalah bagaimana sih respon gereja menyikapi apa yang terjadi hari ini. Langsung saja kita berbincang dengan narasumber kita, seorang dokter, namanya adalah Eva Nirmala Broto Kusumo. Langsung berbincang dengan narasumber kita. Ya, selamat malam Bu Eva. Selamat malam Pak Mario, selamat malam jemaat semua. Nah, rasanya daripada jemaat bertanya-tanya, ini orang dari mana, siapa, dunianya mana, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Baiklah, terima kasih. Iya sih, saya memang orang yang baru di Kediri, terutama baru jadi jemaat di GKI Kediri. Saya Dr. Eva, saya seorang patologi klinis yang kerja di Rumah Sakit Baptis Kediri. Sudah 2 tahun, pas bulan ini saya 2 tahun pindah ke Kediri, atestasi dari Batu. Kebetulan saya di Rumah Sakit Baptis Kediri selain dokter patologi klinik itu kerja di laboratorium. Saya juga ketua PPI, jadi pencegahan pengendalian infeksi di rumah sakit. Jadi musim COVID ini kerjanya memang sedikit ekstra lebih banyak. Jadi saya harus tahu banyak tentang COVID-19 dan penyebarannya. Karena kami harus membuat regulasi bagaimana supaya di rumah sakit aman. Berarti cocok Bapak Ibu dan Saudara narasumber kita malam hari ini, karena kita akan ngomongin soal situasi kondisi hari ini dan respon gereja itu sudah tepat atau belum. Nah, langsung saja Bu Eva, sebagai dokter bolehkah memberikan sedikit gambaran terkait dengan situasi keadaan hari ini di kota maupun juga kabupaten Kediri, apakah bisa dikategorikan aman, siaga, waspada atau hati-hati? Menurut ukuran Bu Eva? Menurut ukuran saya ya. Jadi kalau kita mendengar berita-berita tiap-tiap hari ini terakhir saya lihat grafik. Saya nggak dengar berita hari ini, tapi saya lihat grafik yang kabupaten itu kasus confirmnya masih naik. Confirm itu yang memang sudah positif ya, swabnya positif. Kasus yang suspek itu yang gejala klinisnya ada, kemudian tapi belum sempat diperiksa PCR-nya atau belum dirapid, tapi secara klinis ada, itu juga naik. Ada kasus yang probable. Probable itu sangat gejala klinis COVID, pemeriksaannya mungkin masih nunggu hasil, karena hasilnya kan gak cepat, itu naik. Jadi cuman lebih rata ya daripada yang suspek. Jadi saya pikir kalau dibilang aman, pasti tidak aman. Karena kriteria aman sebenarnya dari SK Menteri Dalam Negeri untuk ASN itu, kriteria aman itu kalau 2 minggu tidak ada tambahan kasus baru. Jadi seminggu ini tambahan kasusnya banyak. Jadi pasti tidak aman. Oke, berarti kota maupun kabupaten Kediri tidak bisa disebut aman ya Bu ya? Saya entah bilang itu iya. Siaga naik ke atas, waspada, kita bisa menilainya sendiri. Ya, Oke. ya. Oke, Bu Eva, pemerintah kan sudah mengizinkan
membuka tempat-tempat ibadah untuk melakukan kegiatan ibadahnya. Nah, pertanyaannya lalu di tengah situasi hari ini, apakah pembukaan tempat ibadah bisa dikatakan keputusan yang baik, benar, tepat, atau kemudian hal yang harus dipertimbangkan ulang? Menurut Bu Eva bagaimana? Ya. Untuk kondisi hari ini, saat ini rasanya itu perlu dipertimbangkan ulang. Tapi jujur Pak Mario, waktu itu pun 2 minggu yang lalu itu pada saat diizinkan membuka tempat ibadah dan beberapa gereja mulai buka tempat ibadah dan GKI tidak, dalam hati jujur saya bersyukur. Karena saya bilang ini belum selesai. Saya tahu sekali bagaimana kalau terjadi 1 jemaat, 2 jemaat di ibadah itu yang kemudian sakit, diperiksa dan confirm, tracingnya menjadi sulit. Dan itu berpengaruh kepada banyak orang, merepotkan banyak orang. Nah kemudian ini dibilang, oh klaster gereja gitu nanti ya. Pada waktu itu pun saya sudah bersyukur, sedikit bangga walaupun dibilang orang gak beriman bahwa oh GKI belum buka. Saya bilang gereja saya belum buka gitu ya. Gereja lain belum buka dan GKI belum buka. Apalagi saat ini, sangat perlu dipertimbangkan ulang. Ya, apalagi kan hari-hari ini minggu lalu ya tepatnya ketika muncul klaster baru persekutuan doa. Ini kan sesuatu yang kalau mau dilihat tracingnya mungkin cakupannya luas sekali Bu ya. Ya. Dan persekutuan doa ini kalau tidak salah oikumene, anggota jemaat dari beberapa gereja yang bersekutu bersama. Menurut info dan catatannya seperti demikian. Dan terkait hal ini maka ketika melihat situasi tersebut, GKI memutuskan menunda lagi ibadah. Ya toh? Tadinya mau dibuka Juli, kita semangat. Juli ditunda Agustus, kena klaster baru, Agustus ditunda lagi dengan catatan sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Pertanyaannya, apakah GKI sudah mengambil keputusan yang tepat, Bu Eva? Saya rasa iya. Apalagi kalau ini oikumene. Kita nggak tahu apakah ada jemaat kita yang bersekutu di sana. Punya teman-teman saudara seiman yang sama-sama diajak bersekutu di sana. Kemudian kalau kita sudah buka, kemudian dia datang beribadah di GKI misalnya gitu. Tracingnya akan lebih luas, penyebarannya tuh akan lebih kemana-mana gitu. Padahal peran kita kan sebenarnya memutus rantai itu. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita berperan, agak sulit ya akan selesai pandemi ini. Rasanya sih begitu. Jadi tuh Bapak Ibu, keputusan mengambil sebuah keputusan untuk menunda ibadah bukan dipertimbangkan pada hal yang remeh-temeh. Ini terkait dengan nyawa ya Bu Eva ya. Iya. Dan ketika majelis jemaat memutuskan hal ini tentu tidak mudah tapi harus diambil demi keselamatan kita bersama. Nah ini pertanyaan yang cukup sensitif ya Bu Eva. Mengingat gereja-gereja di kota Kediri ini sebagian sudah mulai buka. Dan GKI Kediri masih menunda ibadahnya. Jemaat kan bisa berpikir wah GKI kurang iman, enggak berani buka. Ya wis lah, tak beribadah di tempat lain saja karena gereja GKI belum buka. Kira-kira pendapat Bu Eva secara pribadi bagaimana ketika jemaat berpikir yang ya karena rindu, karena pengen beribadah akhirnya berpikir wah GKI enggak berani buka, tak ibadah ke gereja lain. Pribadi ini ya, boleh setuju dengan saya, boleh tidak setuju dengan saya. Banyak yang bertanya seperti itu. Saya cuma bilang bahwa ibadah sejati kita itu, Bapak Ibu boleh setuju, boleh tidak setuju sama saya, adalah tubuh kita yang kudus itu yang berkenan kepada Allah gitu kan ya. Nah yang berkenan kepada Allah itu menurut saya untuk saat ini adalah kita taat aturan pemerintah. Taat aturan itu pasti berkenan kepada Allah. Pemerintahan itu kan Tuhan yang pilih. Kalau pemerintah bikin aturan dan kita taat itu berkenan kepada Allah. Sebenarnya kita mau buka ibadah itu hanya mau menikmati ritualnya atau sungguh-sungguh
menyerahkan diri saya sebagai ibadah saya yang sejati. Karena itu bisa dilakukan kok di rumah. Justru di kamar sendiri, di ruangan sendiri, kalau saya lagi sendiri kan, suami lagi di Sumba. Di sendiri saya ikut ibadah setiap hari Minggu, tutup pintu, dengerin Pak Mario khotbahin dan mencatat. Saya mencatat, catatan saya jadi lengkap loh. Sekarang kalau di gereja catatannya nggak begitu lengkap. Kalau itu kan di samping meja, catatannya lebih lengkap. Buat saya itu saya sudah beribadah, saya nggak harus ritualnya. Tapi bagaimana saya berkenan kepada Allah untuk saat ini patuh kepada pemerintah, buat saya itu ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingin kumpul, datang ke gereja, apakah itu hanya rindu ritualnya atau sungguh rindu beribadah? Karena sebenarnya kalau pada saat kita berkumpul memang itu kan bersekutu. Sementara pemerintah sekarang atau pandemi seluruh dunia bilang nggak boleh bersekutu dulu. Bersekutu itu kan deket-deket ya Bapak Ibu ya, deket-deket. Padahal sekarang kita harus distancing dulu. Datang ke gereja pun kita nggak bisa pelukan, nggak bisa cipika-cipiki, nggak bisa salaman kan. Harus pakai masker, harus berjaga jarak. Jadi apa yang kita mau cari pada saat di gereja sementara kita harus distancing. Kalau kita mau dengar khotbah memuji Tuhan di kamar sendirian atau berdua dengan suami atau dengan anak-anak di rumah, itu bisa dilakukan. Buat saya begitu. Jadi ibadah yang sejati sebenarnya taat kepada peraturan pemerintah, ambil peran supaya pandemi ini selesai. Karena satu aja dari kita nggak disiplin, ini nggak kelar-kelar. Dan kita nggak akan bersekutu nanti jadinya gitu ya. Karena kita pengen bersekutu sekarang nggak kelar-kelar pandeminya. Pendapat saya sebegitu. Artinya tidak boleh egois karena Betul. pengen bersekutu, pengen beribadah. Ya. Kita nggak tahu apakah diri kita bawa virus atau kita aman lalu tertular. Justru kemudian ini membawa dampak yang buruk ya. Dan nggak selesai-selesai ya. Nggak akan selesai-selesai. Menarik Bu Eva. Bahkan kalau saya menghayati, Yesus datang ke dunia saja untuk memberikan kehidupan. Betul. Ya, toh kalau kita lalu gereja sembrono membuka ibadah tanpa memperhatikan protokol kesehatan, apa yang mau dikatakan kepada dunia? Yesus hadir memberi kehidupan, gereja justru hadir membawa bencana. Itu kan sesuatu yang kontradiktif dan perlu kita refleksikan kembali. Nah, Bu Eva, ukuran atau standar apa yang dapat dipakai nih untuk kita kemudian memutuskan bahwa kita siap untuk beribadah secara onsite? Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dan apa yang dipersiapkan? Ya, pertama-tama status Kediri sudah hijau. Status Kediri sudah hijau, pemerintah sudah nyatakan itu, artinya bahwa dalam waktu 2 minggu tidak ada lagi kasus confirm, tidak ada kasus baru, tidak ada penularan kepada tenaga kesehatan. Misalnya gitu ya, statusnya sudah hijau. Fasilitas kesehatan sudah mumpuni, semua APD sudah selesai, lengkap, mampu lah, semuanya mampu. Semua fasilitas protokol kesehatan mampu. Nah, apa yang gereja harus kerjakan, apakah pendeta atau majelis bisa memastikan, meyakinkan kami jemaat ini disiplin. Datang dalam keadaan sehat, kemudian mungkin di depan diukur suhu tidak panas, ya tidak panas, boleh masuk gereja. Kemudian semua yakin pakai masker dengan benar, bukan dilepas atau di bawah hidung gitu ya. Pakai tapi cuma di mulut, hidungnya masih kelihatan gitu ya. Itu juga nggak betul. Bisakah kita disiplin seperti itu? Kemudian di dalam gereja yakinkah bisa berjarak kira-kira 1,8 meter? Jadi kalau ada lencang tangan saya sama Pak Mario gitu. Nah, kita berjarak segini nih. Berjarak segini ya. Dan sana juga berjarak segitu. Dan tidak dekat-dekat, nggak ngobrol-ngobrol banyak, yakinkah bisa seperti itu? Dan karena sedikit jemaat yang bisa masuk, karena kita harus berjarak, 50% mungkin ya dari kapasitas tempat duduk kita. Nah, kalau yang datang lebih dari itu, terus silakan ibu pulang lagi, gitu? Bagaimana caranya? Silahkan majelis memikirkan itu. Kemudian, apakah yakin ruangan kita bisa didisinfektan? Sebelum
jemaat datang dan sesudah jemaat datang. Kemudian datangnya juga nggak boleh gerombolan, berjarak, gitu ya, jarak. Baru masuknya pelan, pulangnya juga begitu, berjarak. Dan yang penting lagi, Pak Mario harus punya mic banyak. Setiap singer punya satu, kemudian pembawa firmannya juga punya satu, liturgosnya satu. Nggak boleh gonta-ganti. Nggak boleh gonta-ganti, nggak boleh lepas masker. Kalau misalnya pembicara mau lepas masker boleh, karena kan jaraknya jauh 2 meter. Silahkan lepas masker, punya mic sendiri supaya suaranya kedengeran. Singer boleh lepas masker asal mereka berjarak dan masing-masing sendiri dan berjarak. Jemaat akan jauh di depan situ kan. Jemaat jangan lepas masker karena mereka kan jaraknya juga deket-deket. 2 meter, depan belakang harus 2 meter loh. Kalau mau pakai masker nggak boleh cuman di mulut, harus semua di hidung. Yakin bisa seperti itu, cuci tangan di mana-mana? Monggo silahkan buka. Ya, artinya mendisiplinkan itu bukan hal yang mudah. Ketika nanti Bapak Ibu kita bisa beribadah onsite, ternyata di termogan suhunya di atas 37,5, Bapak Ibu kalau disuruh pulang tersinggung atau enggak? Lalu kemudian kalau diarahkan untuk duduk berjarak, apakah kita siap untuk didisiplinkan seperti demikian? Itu poinnya ya Bu Eva. Nah ini saya juga penasaran terkait dengan salah satu aturan dalam Menak maupun juga BPMS Sinode yang salah satu aturannya adalah tidak diperkenankan atau dihimbau bagi para lansia, lalu anak-anak, bahkan mereka yang rentan sakit ataupun punya penyakit bawaan begitu ya, tidak boleh atau tidak diizinkan untuk beribadah. Alasannya apa Bu Eva? Supaya jemaat yang nanti dilarang, enggak boleh ibadah karena sudah di atas usia sekian, maka tidak tersinggung. Wah, wong meh ibadahnya dilarang ya. Ini penjelasan secara medis Bapak Ibu supaya kita tahu. Ya, saya jelaskan sesederhana mungkin supaya Bapak Ibu mengerti. Jadi sebenarnya ini kan penyakitnya virus. Virus itu sebenarnya self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh sendiri kalau daya tahan tubuh kita baik. Jadi itu intinya. Nah, orang-orang tua itu biasanya daya tahan tubuhnya tidak sebaik yang muda. Orang-orang tua itu biasanya ada penyakit bawaan. Yang mungkin hipertensi lah, yang ada kencing manis lah, yang ada obesitas lah, misalnya begitu ya. Dan pasti tidak sesehat secara sistem imun seperti anak-anak muda. Nah, itulah yang tidak boleh datang karena ini rentan sekali. Kalau ada di antara jemaat itu yang muda yang kemudian menjadi pembawa, dia nggak bergejala. Seperti saya misalnya sehat-sehat nih hari ini, nggak tahu apakah saya membawa virus corona. Kemudian di sebelah saya ada ibu-ibu tua atau bapak-bapak tua berbicara dengan saya panjang lebar cerita dan beliau terpapar. Kemudian ada penyakitnya, daya tahan tubuhnya jelek. Yang sakit si bapak ibu tua ini. Yang mudanya sehat-sehat saja. Nah, tapi bukan cuma orang tua seperti Pak Mario tadi bilang. Jadi yang muda, yang punya penyakit komorbid atau yang rentan juga nggak boleh. Jadi misalnya ada yang muda, sekarang banyak yang kencing manis loh muda. Ada yang hipertensi, ada yang obesitas. Nah yang obesitas itu harus langsing loh ya, harus dikurusin. Anak muda yang obesitas, banyak teman-teman saya, teman-teman sejawat saya yang masih muda, umur 30-an, itu yang kena COVID dan tidak tertolong, itu kebanyakan adalah yang ada penyakit-penyakit pembawa. Jadi kalau nggak ada kencing manis, obesitas atau hipertensi, masih muda. Jadi nggak selalu yang tua loh Pak, masih muda juga. Nah anak-anak kenapa nggak boleh? Anak-anak kalau yang masih terlalu kecil sistem imunnya belum terbentuk dengan baik. Kalau yang udah misalnya SD gitu ya, SD sudah baik sistem imunnya, tapi anak-anak apa bisa diatur untuk tidak kumpul-kumpul sama temennya? Pelukan gitu ya, pukul-pukulan makan. Susah untuk mereka distancing. Menjaga masker mereka tetap ada di sini, apakah bisa? Nah itu yang kenapa, itu juga kenapa sekolah belum bisa buka sekarang. Karena anak-anak cenderung berteman. Dan mereka nggak bisa kalau nggak bersentuhan dengan temannya kan. Mungkin itu sih. Oke, itu ya Bapak Ibu, dan saya termasuk kategori yang obesitas, tapi bukan ini ya, bukan kencing manis, tapi saya sudah manis. Oke,
Jadi alasannya terjawab ya Bapak Ibu, tidak perlu bertanya-tanya kenapa sih kita mau ibadah aja dilarang. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Justru sebenarnya kita sayang sama orang-orang tua kita. Jadi harusnya Bapak Ibu merasa disayang kalau Pak Mario bilang jangan ibadah dulu ya Pak, ya Ibu gitu ya. Karena kami sayang kepada orang-orang tua. Ya, kami mengasihi Bapak Ibu yang sudah lansia. Oke, Bu Eva, kalau saya mencoba lihat media sosial ataupun dengar orang-orang ngomong beberapa kelompok ataupun individu mengatakan, halah COVID-19 ini tuh konspirasi saja. Atau ada orang yang meremehkan, dalam artian ya sudah keluar enggak pakai masker, tidak mengikuti aturan protokol kesehatan, bahkan mungkin ada gereja-gereja yang dengan saya katakan sok percayalah Tuhan kita Maha Kuasa. Dia pasti bisa menyembuhkan kita dari COVID. Pertanyaannya lalu, ini betul enggak seperti yang dikatakan konspirasi, bisa dianggap remeh atau seberapa berbahayakah virus COVID-19 ini, Bu? Ya, kalau konspirasi saya nggak ngerti maksudnya. Konspirasinya tuh apanya yang dikonspirasi, karena ini fakta. Kami orang kesehatan melihat fakta itu. Ada banyak pasien yang confirm. Teman-teman saya tenaga kesehatan confirm COVID. Dan mereka kena dari pasien. Atau selama pelayanan di rumah sakit. Jadi kalau dibilang konspirasi enggak, ini sungguh ada. Dan ini sungguh nyata ada. Kemudian nggak usah takut, angka kematiannya kecil. Betul, angka kematiannya sangat kecil. Ya Indonesia masih lebih tinggi dari tempat yang lain, tapi bahwa angka kematian dibanding angka kesembuhan lebih banyak angka kesembuhan, iya. Tapi kalau kita bilang bahwa jangan takut Tuhan akan kesembuhkan, itu berarti kita hanya memikirkan diri sendiri. Saudara nggak perlu takut, betul? Karena kadang-kadang saya begini, ada corona di badan saya nggak sakit kok. Saya sehat-sehat saja. Jadi kalau dibilang, saya nggak apa-apa, saya kena corona, saya nggak apa-apa. Betul saudara tidak apa-apa, tapi kamu bisa menularkan ke orang tua yang rentan. Jadi kita nggak boleh egois. Yang kena adalah orang-orang yang rentan. Yang menjadi bahaya dan gejala berat adalah orang-orang yang rentan. Yang punya penyakit bawaan memang. Jadi untuk orang-orang sehat, mereka akan menyepelekan itu. Tapi nggak boleh egois. Jadi kalau kita muda dan kita sehat, dan merasa saya berani deket-deket sama orang corona, kamu muda dan sehat. Dan mungkin kamu gak sakit, terus kamu bilang, oh Tuhan gak membuat saya sakit. Tapi pada saat kamu kumpul sama mama papamu yang sudah tua misalnya, atau orang-orang tua, mereka yang kena. Apakah kita mau egois begitu? Kok rasanya jangan ya. Jadi anak Tuhan ini jangan. Nyata ya Bu ya. Nyata Bang. Gak main-main Bapak Ibu. Jadi tetap ikuti protokol kesehatan. Bukan untuk diri kita sendiri sekali lagi ya. Ya. Tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain juga. Dan ini nyata betul. Nyata ya Bu ya. Nyata sekali. Dan berbahaya. Ada Berbahaya. yang meninggal, Bu? Banyak yang meninggal juga ada, banyak. Itu ya. Berapa tenaga kesehatan yang udah meninggal Pak Mario? Ancamannya nyawa Bapak Ibu. Jadi jangan main-main. Masker tetap ada di hidung dan di mulut kita. Jangan sampai mencelakakan orang yang ada di sekitar kita juga. Oke. Nah, bolehkah diberikan sedikit gambaran kepada kami utamanya, orang yang awam, bagaimana sih tenaga medis berjuang di tengah pandemi COVID-19 ini supaya kami tidak lagi sembrono, kami tidak lagi menyepelekan oposisi, supaya ketika melihat perjuangan yang tidak mudah yang dilakukan tenaga medis, kami juga ikut berjuang. Ya. Untuk merawat pasien COVID ini, tenaga medis yang sungguh-sungguh merawat pasien yang confirm itu mereka harus pakai APD yang lengkap. Dan APD yang lengkap itu nggak nyaman, Bapak Ibu. Mereka susah sekali harus misalnya minum, mereka harus lepas lagi APD-nya, pasang lagi. Karena idealnya pada saat mereka sudah lepas APD itu, mereka harus pakai yang baru. Mereka nggak boleh pakai lagi yang sama. Karena itu akan membahayakan mereka. Jadi begitu selesai pakai harus buang. Nah kalau APD itu sulit dan APD itu tidak murah,
kami harus berjuang sekali menahan supaya yang di bangsal-bangsal COVID betulan ya, berjuang sekali untuk tidak copot pakai. Bayangkan terus pengen minum, pengen ke kamar mandi, bagaimana caranya? Nah itu bertahan, orang-orang kesehatan bertahannya di situ. Di situ juga mereka akhirnya banyak yang kena karena kemudian kan nggak bisa juga dehidrasi segala macam. Mereka harus copot itu, pakai lagi, copot lagi. Nah, perjuangannya tuh seperti itu. Kemudian yang di garis depan, kadang-kadang pasien itu menyembunyikan. Saya baru aja periksa kemarin itu pasien, kami memang rapid test aja, nggak PCR di lab gitu kan, kemudian reaktif. Kemudian saya harus menerangkan kan kepada itu, saya biasanya menerangkannya memang di daerah yang luas seperti ini supaya lebih terdilusi virusnya. Terus dia bilang, iya sih dok, saya memang confirm sekian bulan yang lalu. Saya bilang, aduh, saya bilang iya. Terus kenapa tadi nggak bilang? Saya bilang gitu. Saya sudah nerangin panjang lebar. Bapak harus diginiin, di swab gini-gini. Loh, saya udah confirm dok, sebulan yang lalu udah di PCR udah sembuh gitu. Sekarang dia mau lagi perjalanan, ternyata antibodinya sembuh. Jadi gimana? Oh saya sembuh. Tapi hal-hal seperti itu kami alami. Ketahuan baru bilang saya memang pernah periksa atau mereka second opinion ke kami. Dia sudah positif di mana, datang lagi, memang saya sudah positif. Nah yang begitu-begitu membuat tenaga kesehatan, aduh gitu ya. Jadi kasihanilah kami supaya tidak terlalu membuat sulit dan masa-masa ini cepat selesai karena tenaga kesehatan pun sekarang udah capek gitu ya. Kebanyakan mereka juga udah capek pakai APD terus, kadang-kadang kami harus sediakan sendiri masker. Para dokter itu malah beli respirator sendiri supaya mereka aman, saking mereka harus ketemu pasien tiap hari. Saya sih nggak ketemu pasien tiap hari ya, tapi misalnya kayak dokter-dokter di poliklinik mereka harus ketemu, mereka sedia masker sendiri, respirator yang paling aman mereka beli sendiri. Dan itu melelahkan sebenarnya. Kalau Bapak Ibu adalah manusia, dokter juga adalah manusia. Mereka sudah berjuang sejak kapan berarti ya Bu? Maret mungkin ya? Maret. April, Mei, Juni, Juli. 5 bulan ya. Dan ini mau masuk Agustus. Setengah tahun Bapak Ibu. Jadi tadi ingat apa yang dikatakan Dokter Eva, kasihanilah mereka. Dengan menjaga diri kita dengan berjuang bersama dengan mereka. Ya. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Oke, terakhir Bu Eva. Adakah pesan yang bisa disampaikan kepada setiap kita? Kita itu bisa saja gereja secara individual ataupun secara komunal, persekutuan, maupun juga masyarakat supaya kita bisa berjuang bersama di dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Supaya kita juga pengen cepat selesai toh Bapak Ibu, maka kita juga perlu berjuang bersama. Ya. Ada pesan nggak? Iya, sebenarnya pesannya sederhana. Kerjakan protokol kesehatan setiap waktu dimanapun Bapak Ibu berada. Protokol kesehatan yang paling sederhana itu sebenarnya menggunakan masker dimanapun. Dekat sama teman yang dianggap teman dekat, nggak apa-apa ini teman dekat saya tidur bersama, tetap pakai masker. Kemudian sering-sering mencuci tangan, membersihkan tangan dengan air mengalir atau dengan hand rub. Patuhilah kalau kita disuruh masuk satu ruangan atau satu pertokoan misalnya lah, harus cuci tangan, harus tahu tujuannya kenapa kita disuruh cuci tangan. Supaya pada saat saya memegang barang-barang di sana, tangan saya sudah bersih. Sehingga kalau barang itu dipegang oleh orang lain, barang itu bersih. Satu aja dari kita yang tidak disiplin, saya yang sudah cuci tangan, 10 orang yang lain sudah cuci tangan, 1 orang nggak cuci tangan, dia pegang, dia memaparkan itu, yang lain jadi percuma cuci tangannya. Jadi itu. Kemudian distancing, jaga jarak ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan ada di ruangan yang tanpa ventilasi, keruntelan gitu. Ruangannya harus ventilasi. Jadi nanti Pak Mario kalau kita jadi buka ibadah, mungkin AC-nya harus dimatikan. Ya, jadi semua sirkulasinya lebih baik. Jadi mungkin pesan saya begitu, disiplin mengerjakan protokol kesehatan di setiap waktu dan di setiap tempat. Itu sulit, iya. Kadang-kadang lupa. Saya aja juga kadang-kadang lupa. Tapi harus terus berusaha itu sampai menjadi budaya. Karena nanti setelah pandemi selesai, pasti akan new normal namanya.
itu pun kita akan tetap melakukan hal seperti ini. Pakai masker, berusaha jaga jarak, dan selalu kebersihan tangan. Dan esensi dari semuanya itu Bapak Ibu adalah bukti kasih kita. Tidak hanya kepada diri sendiri, tapi wujud kasih kita kepada Tuhan dan juga sesama. Kenapa saya katakan kepada Tuhan? Karena Tuhan sekali lagi Ia hadir untuk memberi kehidupan. Jangan sampai lalu kita membawa bencana bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itulah wujud bahwa kasih tidak pernah egois, ya. Kasih itu selalu mewujud dalam relasi kita kepada sesama. Demikian lengkap, tuntas, dan jelas. Supaya menjadi wawasan bagi kita apa yang terjadi hari ini dan bagaimana respon yang tepat untuk menyikapi situasi dan kondisi hari ini. Terima kasih Bu Eva sudah membagikan narasi kepada kami. Sama-sama. Sehingga kita punya sesuatu yang bisa kita jadikan pegangan atau bekal menghadapi dan menanggulangi COVID-19 ini. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah Sebelah Mata, membahas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Sampai ketemu di episode yang selanjutnya. Sampai jumpa. Boleh lambaikan tangan Bu, tanda kita menyerah. Oh tidak, tanda kita berpisah. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Serius, virus COVID-19 itu berbahaya. Jangan coba-coba, apalagi menyepelekan. Membuka tempat ibadah berarti siap melakukan segala macam upaya daripada semakin banyak korban. Ingatlah kawan, ibadah sejati bukan hanya di gedung gereja, tapi juga di dalam keseharian kita. Gereja hadir untuk membawa dan memberi kehidupan. Jangan sampai gereja justru menimbulkan kematian. Tetap di sebelah mata, mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.